Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Langsung saja ya teman-teman. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasa dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai, satay, dan sebagainya. Jadi ya teman-teman, domba itu merupakan salah satu hewan dan mempunyai banyak manfaat ya. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa bulu domba biasa dijadikan benang wol, kemudian dagingnya dijadikan makanan seperti gulai, sate, dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan lagi bermain peran dengan anak gembala dan serigala. Kita ingat lagi ya teman-teman, dongeng tentang anak gembala dan serigala, bahwa anak gembala itu menggembalakan domba-dombanya di sebuah hutan di pinggir kampung ya teman-teman. Kemudian anak gembala itu berteriak minta tolong kepada warga kampung karena ada serigala. Namun anak gembala itu ternyata berbohong sehingga dia tidak dipercaya lagi oleh warga kampung. Nah, ketika serigala datang beneran ya teman-teman, memakan domba-dombanya itu, tidak ada warga kampung yang menolong karena warga kampung sudah tidak lagi percaya kepada anak gembala yang sudah membohongnya. Nah, untuk bisa memainkan peran dari dongeng anak gembala dan serigala, teman-teman semuanya bisa berbagi tugas dengan teman sekelompoknya. Misalnya memilih teman yang akan berperan menjadi anak gembala, kemudian menjadi serigala dan menjadi domba. Setelah itu, langkah yang kedua setelah memilih peran adalah memahami sifat dari yang akan diperankan. Misalnya tokoh si anak gembala. Teman-teman memahami bagaimana sifat dari tokoh si anak gembala. Kemudian yang akan berperan menjadi serigala pun memahami bagaimana sifat serigala. Dan yang akan menjadi domba itu juga harus memahami sifat dari domba. Setelah itu teman-teman semua bisa mempraktikkan. Nah teman-teman, dalam setiap dongeng itu mempunyai yang namanya pesan moral atau amanah atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Seperti juga halnya dengan dongeng anak gembala dan serigala. Dalam dongeng anak gembala dan serigala itu ada pesan moral yang ingin disampaikan, yaitu kita urutkan ya teman-teman dari kata-kata yang diacak ini. Pembohong, yang jadi pembohong itu kan adalah anak gembala. Bahwa pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Ya, jadi seperti yang terjadi pada dongeng anak gembala itu kan tidak dipercaya oleh si warga kampung setelah 2 kali membohongi mereka. Walaupun yang ketiga itu si anak gembala itu tidak bohong ya, karena serigalanya beneran datang. Jadi jangan sekali-kali menjadi seorang pembohong karena tidak akan pernah dipercayai lagi. Kita tulis dulu. Jadi ya teman-teman, kita dilarang untuk menjadi seorang pembohong karena pembohong itu berbohong itu perbuatan yang tidak baik. Setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik.
Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila, tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi teman-teman, berbeda dengan anak gembala dalam dongeng yang berbuat tidak baik dengan cara berbohong, Beni itu adalah anak yang baik. Buktinya, Beni itu selalu baik kepada sesama dan kepada hewan-hewan peliharaannya. Contohnya, Beni selalu memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Kemudian juga membantu ayam membersihkan kandang. Itu merupakan contoh dari berbuat baik kepada hewan. Mengapa perlu berbuat baik kepada hewan? Karena apa? Karena hewan itu juga bermanfaat bagi manusia. Contohnya ayam yang dimiliki oleh Beni. Ayam Beni itu menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Semua itu bisa dinikmati oleh manusia. Begitu pula kita terhadap sesama manusia. Kita harus berbuat baik, saling menolong. Karena apa? Karena kita makhluk sosial ya, yang selalu membutuhkan orang lain. Suatu saat kita akan membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, berbuat baik kepada sesama itu juga kita sudah mengamalkan Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, teman-teman, setelah kita melihat contoh dari Beni yang selalu berbuat baik, sekarang tulislah sikap-sikap baik yang telah dilakukan pada tempat yang tersedia. Sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan. Misalnya ya, contoh dari sikap baik itu mendoakan teman yang sakit supaya cepat sembuh. Selain itu, misalnya menolong teman yang jatuh dari sepeda. Lainnya yaitu contohnya berbagi bekal dengan teman. Yang selanjutnya contohnya lagi menemani adik bermain. Membantu ayah mencuci motor. Misalnya lagi, membantu ibu mencuci piring. Nah, itu semua merupakan contoh dari sikap-sikap baik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan sikap-sikap baik, maka kita sudah mengamalkan Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, teman-teman, selain baik, Beni juga rajin belajar. Beni sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayamnya di kandang. Ia bisa membaginya dalam beberapa kelompok. Nah, sekarang isilah titik-titik di bawah ini dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Nomor 1, ada titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik kali 7. Nah, perhatikan angka-angka yang dikalikan itu sudah diketahui ya teman-teman, yaitu 5 dan 7. Tinggal kita tukar posisinya ya. Kalau di sini ada 5, maka titik-titiknya kita isi dengan angka 7. Nah, 7 kali 5 sama dengan titik-titik kali 7. 5 kali 7. Itu namanya sifat pertukaran.
Yang kedua, ada 9 kali titik-titik sama dengan 6 kali titik-titik. Berarti ya sudah diketahui angkanya antara perkalian 9 dan 6. Maka 9 kali 6 sama dengan 6 kali 9. Nomor 3, titik-titik kali 5 sama dengan titik-titik kali 5. Angkanya adalah 5 semua. Maka 5 kali 5 sama dengan 5 kali 5. Nomor 4, 6 kali titik-titik sama dengan 7 kali titik-titik. Berarti angka yang dikalikan antara 6 dan 7. Kalau sudah ada 6, berarti kali 7 sama dengan 7 kali 6. Lanjut nomor 5, titik-titik kali 3 sama dengan titik-titik kali 7. Berarti perkalian antara 3 dan 7. Kalau sudah ada 3 berarti sini adalah 7. Kemudian sama dengan 3 kali 7. Lanjut nomor 8, 8 kali titik-titik sama dengan 6 kali titik-titik. Berarti ini perkalian antara angka 8 dan 6, tinggal ditukar posisinya. Kalau gitu, ada 8 kali 6 sama dengan 6 kali 8. Lanjut nomor 7, ada titik-titik kali 9 sama dengan titik-titik kali 5. Berarti perkalian 9 dan 5. Jika sudah ada 9, berarti sini adalah 5. Jika sudah ada 5, berarti sini adalah 9. Lanjut nomor 8, 8 kali titik-titik sama dengan 5 kali titik-titik. Berarti perkalian berapa kali berapa? 8 kali 5. Kalau sudah ada 8-nya berarti kurang 5. Kalau sudah ada 5-nya berarti kurang 8. Lanjut nomor 9. Titik-titik kali 7 sama dengan titik-titik kali 9. Berarti perkalian 7 dan 9, tinggal dibalik posisinya. Berarti di sini adalah 9 kali 7 sama dengan 7 kali 9. Lanjut nomor 10, 10 kali titik-titik sama dengan 6 kali titik-titik. Maka sudah diketahui ya, perkalian antara 10 dan 6. 10 kali 6 sama dengan 6 kali 10. Nah, itu semua namanya sifat pertukaran pada perkalian. Demikian dulu ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.